Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan baik kesehatan raga, kesehatan jiwa, dan kesehatan dompetnya. Perkenalkan, saya Ren Sekondari sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dan saya tidak sendirian, saya dibersamai oleh rekan-rekan saya. Saya Delima Mulyani. Saya Revalina Azahra. Saya Nadia Pernica Putri. Saya Huratul Hadasa Fitri. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Langsung saja kita akan beralih ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh presentator, yaitu saya sendiri. Nah, jadi toleransi berasal dari kata tolerantia atau Latin yang berarti kelonggaran, kelengkapan hati, dan kesabaran. Terutama saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan, baik dalam budaya, agama, maupun kebebasan berpikir. Jadi, toleransi beragama khususnya mencakup kebebasan individu dalam meyakini, mempraktekkan, dan menghormati ajaran agama masing-masing. Di Indonesia, sebagai negara yang majemuk dengan 6 agama resmi dan ratusan suku serta budaya, toleransi berperan sebagai menjaga harmoni. Palembang adalah contoh kota yang mencerminkan keberagaman agama melalui harmoni sosial. Contohnya nih, berdirinya kelenteng Cina dan masjid secara berdampingan menjadi simbol nyata sebagai toleransi. Kedua tempat ibadah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai simbol persatuan. Nah, jadi masyarakat Palembang itu menunjukkan sikap saling menghormati dalam perayaan agama seperti Tahun Baru Imlek dan Idul Fitri, yang dimana umat beragama turut berpartisipasi dalam perayaan tetangganya di antara masing-masing. Kehidupan multikultural ini membuktikan bahwa toleransi bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga mengakui pentingnya kerukunan dalam membangun harmoni sosial dan identitas kolektif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada konsep toleransi. Jadi, toleransi antar agama tidak hanya berarti menerima dan menghormati perbedaan, tetapi juga mengakui hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Palembang ini, toleransi diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari interaksi sehari-hari hingga kerjasama dalam kegiatan sosial. Masyarakat setempat telah menunjukkan bahwa keberagaman agama tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Misalnya, dalam tradisi lokal, toleransi sering diaktualisasikan melalui gotong royong lintas agama, di mana warga dari berbagai latar belakang agama ini bekerja sama dengan kegiatan seperti membersihkan lingkungan, merayakan hari-hari besar keagamaan, atau membantu warga yang membutuhkan. Jadi praktik seperti ini mencerminkan nilai-nilai universal seperti solidaritas, saling menghormati, dan keterbukaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu kelenteng yang bernama Ho Liong Tong. Kelenteng sendiri merupakan tempat ibadah masyarakat Tionghoa yang menganut ajaran Tridharma, yaitu Buddha, Tao, dan Konghucu. Istilah ini hanya dikenal di Indonesia dan berasal dari bunyinya, yaitu kelenteng yang dihasilkan oleh genta besar. Dalam bahasa Mandarin, kelenteng dikenal dengan bahasa istilah seperti bio atau kiong, yang berarti megah dan menyerupai istana. Sedangkan secara fisik, kelenteng memiliki ciri khas budaya Tionghoa yang terlihat pada ornamen dan struktur bangunannya, terutama pada atap, fasad, serta elemen eksterior lainnya. Kelenteng Ho Liong Tong adalah tempat ibadah yang sangat penting bagi komunitas Konghucu dan Buddha di Palembang. Sebagai salah satu kelenteng tertua di kota ini, Ho Liong Tong tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat budaya dan komunitas. Arsitektur kelenteng ini yang khas dengan gaya tradisional Tionghoa, serta menjadikannya daya tarik budaya dan sejarah baik bagi masyarakat lokal maupun luar. Nah, pada hari-hari besar seperti Imlek contohnya,
Kelenteng ini menjadi pusat kegiatan yang meriah, di mana tidak hanya umat Konghucu dan Buddha yang terlibat, tetapi juga warga dari agama lain yang ingin ikut serta dalam perayaan budaya ini. Kelenteng Hok Liong Tong membuka pintunya untuk semua orang, menunjukkan semangat inklusivitas yang tinggi. Nah, hal ini menjadi bukti nyata bahwa toleransi antar agama dapat diwujudkan melalui kesediaan untuk berbagi ruang dan tradisi untuk orang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu ada Masjid Al-Ghazali. Masjid Al-Ghazali ini adalah tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan spiritual umat muslim di Palembang. Nah, selain itu digunakan untuk sholat berjamaah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tempat diskusi, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, Masjid Al-Ghazali ini tidak hanya menjadi tempat untuk memperkuat iman umat muslim, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas lain. Sebagai bagian dari masyarakat yang multikultural, Masjid Al-Ghazali ini kerap menjadi contoh bagaimana sebuah tempat ibadah itu dapat berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial. Nah, kegiatan yang melibatkan lintas agama seperti gotong royong, berbagi makanan, atau diskusi bersama, dan juga sering diadakan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antar warga. Baiklah, selanjutnya itu toleransi dalam praktik. Di Palembang, toleransi bukan hanya sebuah konsep teoritis, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana masyarakat Muslim dan Tionghoa saling membantu dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. Saat perayaan Imlek, misalnya, masyarakat Muslim sering ikut membantu dalam persiapan acara, sementara pada saat Idul Fitri, masyarakat Tionghoa turut bergotong royong dalam membersihkan lingkungan atau berbagi makanan dengan tetangga Muslim. Praktik toleransi ini juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana warga dari berbagai latar belakang agama saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam situasi apapun. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kepedulian, solidaritas, dan rasa saling menghargai. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada simbol harmoni yang dimana keberadaan kelenteng Hok Liong Tong dan Masjid Al-Ghazali ini yang berdampingan secara fisik menjadi simbol kuat dari harmoni antar agama di Palembang. Kedekatan geografis kedua tempat ibadah ini juga menunjukkan bahwa keberagaman agama itu tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi cerminan dari hubungan yang harmonis. Nah, Palembang ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat itu berbeda keyakinan bisa hidup berdampingan dengan damai, mengedepankan rasa saling menghormati dan kerjasama. Nah, simbol ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa dapat mencapai kedamaian jika masyarakatnya mempraktikkan toleransi seperti yang dilakukan di Palembang saat ini. Selain itu juga, hal ini menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Dari yang sudah dijelaskan tadi, kita simpulkan bahwa toleransi antar agama itu adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Keberadaan tempat ibadah seperti kelenteng Hok Liong Tong dan Masjid Al-Ghazali di Palembang ini menunjukkan bahwa keberagaman agama dapat menjadi peluang untuk memperkuat kebersamaan. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Nah, jadi toleransi yang dipraktikkan di Palembang itu bukan hanya memberikan manfaat lokal, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat global tentang betapa pentingnya hidup berdampingan secara damai. Nah, kota ini membuktikan bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan agama, dan budaya dapat menjadi sumber kekuatan, bukan yang dijadikan konflik. Pembahasan ini diharapkan tidak hanya relevan untuk Palembang, tetapi juga dapat menginspirasi bagi negara lain atau daerah lain yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Dengan semangat toleransi, masyarakat yang multikultural dapat terus menjaga kedamaian kesejahteraan bersama.
Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan kali ini. Apabila ada kesalahan baik dalam kata dan bersikap, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.